Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan jadikan hati kita putih bagaikan batu pualam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitan 'alal qulubil kal hasir udan fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun saudaun wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbain ala abyada mithli as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawat wal ardu wal akhir aswadu murbadan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Fitnah-fitnah itu akan dihadapkan kepada hati seperti tikar, satu serat, hati mana saja yang menyerap fitnah itu, maka satu noda hitam tertempel dalam hatinya, dan hati mana saja yang tidak menerimanya akan tertitiklah pada hati itu satu titik putih, sehingga jadilah hati itu dua macam, putih seperti batu pualam, sehingga fitnah apapun tidak akan membahayakannya selama ada langit dan bumi. Sementara hati lainnya berwarna hitam legam seperti teko atau ceret terbalik, tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran selain hawa nafsu yang diserapnya. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang mempunyai hati nurani tidak akan pernah lepas dari ujian. Hati manusia akan selalu menemui fitnah dan cobaan. Hati yang buruk akan mudah menerima keburukan, sedang hati yang bersih akan berusaha kuat untuk menolaknya. Hati kita adalah sumber keimanan dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, sehingga tidak mudah terperosok dan tercantuk ke dalam gelimang dosa kehidupan dunia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya. Para sahabat berkata, orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Rasulullah SAW menjawab, dia adalah orang yang bertakwa, takut pada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya, serta tidak ada pula dendam dan hasad. Hadis riwayat Ibnu Majah. Langkah yang tepat untuk menjaga dan mengobati hati antara lain melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak membaca kitab suci Al-Qur'an, jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa membaca dan memahami kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga hati dan pikiran lebih tenang dan terkontrol. Seringlah untuk mengingat kematian, karena dengan itu kita menjadi sadar bahwa dunia ini benar-benar fana. Hidup di dunia tidaklah lama, hanyalah untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala semata. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada hatiku dan bersihkanlah hatiku, karena Engkaulah sebaik-baik zat yang bisa membersihkannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Dzaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.